Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Aroyo dengan NIM C1C018102. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode riset. Yang pertama itu ada pengertian riset. Riset itu sendiri adalah biasanya disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengetahui dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Selanjutnya ada tujuan riset. Tujuan riset itu sendiri terdiri dari 5. Yang pertama itu menggambarkan fenomena, yang kedua menemukan hubungan, yang ketiga menjelaskan fenomena, yang keempat itu memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang, dan yang terakhir itu melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Selanjutnya ada pengembangan desain. Pengembangan desain ini terdiri 2, yaitu yang pertama menentukan lingkup pengembangan. Lingkup pengembangan biasanya terbatas 1 atau 2 pertanyaan. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan. Alasan biasanya adalah karena untuk menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah bukanlah apa yang diinginkan, tidak praktis, atau tidak mungkin. Selanjutnya ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data riset yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset. Yang kedua itu ada data sekunder. Data sekunder itu sendiri merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Baik, selanjutnya ada validitas dan keandalan. Validitas ini terdiri dari 2. Yang pertama itu adalah validitas isi. Validitas isi ini mengacu pada bagaimana sebaiknya peneliti menggambarkan dimensi-dimensi dalam konsep atau masalah-masalah yang ingin diukur, khususnya yang berkaitan dengan tingkat ukuran yang diberikan untuk menutupi rentang terhadap arti maupun terhadap suatu konsep. Validitas yang kedua itu ada validitas konstruksi. Validitas ini adalah validitas yang berdasarkan pada suatu pertimbangan apakah hasil dari pengukuran tersebut sesuai dengan teori. Validitas ini sangat bermanfaat konstruksi untuk mengukur fenomena yang tidak memiliki kriteria eksternal. Selanjutnya itu ada reliabilitas. Reliabilitas ini adalah suatu instrumen alat ukur yang andal menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di sini metode pengumpulan data ada 2. Yang pertama itu survei. Dalam survei, tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden. Data dikumpulkan dengan cara mengirimkan surat elektronik atau email, menelepon, atau memberikan serangkaian pertanyaan. Metode pengumpulan data yang kedua itu ada observasi. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Selanjutnya ada memilih responden. Langkah pertama memilih responden adalah dengan cara menentukan populasi. Setelah ditentukan, peneliti menentukan suatu sensus atau suatu sampel. Sensus itu sendiri adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dan populasi. Suatu sensus akan tepat ketika populasinya kecil dan biaya pengumpulan data tidak melebihi biaya pengambilan sampel secara signifikan. Penting untuk mengetahui setiap unsur dalam populasi. Risiko dalam perbaikan secara keseluruhan sangat besar. Ada 2 jenis sampling, yaitu sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Selanjutnya itu ada instrumen riset. Instrumen riset ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu menjamin kerjasama responden. Ada beberapa teknik yang dapat menghasilkan tingkat respon yang tinggi. Pertama, sebelum wawancara dengan seorang responden, peneliti seharusnya mengirimkan surat yang menjelaskan tujuan umum dari wawancara tersebut
dan responden dapat menghubungi mereka melalui telepon untuk membuat suatu janji wawancara. Instrumen riset yang kedua itu ada menjamin validitas dan keandalan jawaban. Hanya informasi-informasi yang esensial yang seharusnya diharapkan dari responden. Para peneliti seharusnya menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Selanjutnya itu ada analisis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahapan persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Ketersediaan alat-alat analisis memberikan gambaran bahwa satu alat analisis dengan alat analisis lainnya dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan dan kadang hanya ada satu alat analisis yang dapat digunakan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang metode riset. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.